Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Azmi ingin menjelaskan sedikit tentang uh, database yang mana saya melakukan studi kasusnya di Jempa Hotel Lampinang, dan saya juga sudah menggambarkan sketsanya. Untuk sketsanya di sini saya sudah menggambarkan dengan entitas, ada karyawan, ada tamu, kamar, extra bed, check in dan check out. Untuk studi kasusnya di Palang Pinang. Oke, kita mulai saja untuk proses pembuatan database-nya. Untuk lokasi penelitian, saya melakukan penelitian di Hotel Jempa Lampinang karena kebetulan saya bekerja di hotel tersebut, karena pendataan reservasinya di sini masih tergolong sangat manual. Untuk tahapan awal, saya merancang 7 entitas database hotel dengan tabel karyawan, tamu, kamar, extra bed, check-in untuk reservasi, check-out dan harga kamar. Untuk tahapan pertama kali kita merancang dulu tahapan entitasnya dan atribut. Setelah itu baru kita merancang ERD-nya serta menyambungkan relasi-relasi untuk tahapan awal dalam merancang sebelum kita merancangnya di aplikasi Akses. Oke, kita akan melakukan proses pembuatan database-nya dengan beberapa entitas. Kita membuatnya di aplikasi Akses. Kebetulan saya juga sudah membuat database-nya. Di sini bisa kita lihat pada layar monitornya bahwa saya menggunakan entitas yang pertama itu ada check-out, check-in, extra bed, kamar, karyawan, tamu hotel, dan transaksi untuk bill. Kemudian saya melakukan penambahan relasinya. Bisa kita lihat dari beberapa entitas atau atribut saling berhubungan. Nah, inilah. Kemudian untuk isi transaksi, di sini ada no transaksi, tanggal transaksi, resepsionis, nama tamu, tanggal check-in, nomor kamar, tanggal check-out, harga kamar, kemudian tambahan extra bednya, DP Panjar, bank, denda, total biaya, diskon, dan sisa payment. Kemudian juga ada keterangannya. Untuk cara kerjanya, kita menambahkan dulu untuk data-datanya pada kolom tamu hotel. Ketika seorang pelanggan pun tamu melakukan reservasi dengan melakukan check-in, tamu tersebut melakukan tanda bookingnya dulu. Kemudian kita isi dengan ID booking, nomor identitas dan tanggal booking, tanggal konfirmasi, tanggal check-in dan lama nginap. Kemudian pada entitas check-out memiliki atribut ID check-out, tanggal check-out, jam check-out, kemudian lama nginap. Kemudian untuk form query-nya, untuk memudahkan pencarian data, inilah dia, transaksi, kode berapa. Misalnya kita contohkan nomor transaksi JH001, tanggal transaksi tanggal 11 bulan 11 tanggal 30 2022. Dengan nomor resepsionis bisa kita lihat di sini. Ini nomor kontak resepsionisnya dan posisi. Untuk nama tamunya kita buat di sini ada Vika Armaya, tanggal check-in-nya. Nah, di sini ada tanggal check-in-nya berhubungan dengan nomor identitas tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, dan lama nginap. Kemudian ada nomor kamar. Nomor kamar di sini tipe kamarnya ada standar room dengan nomor kamar 103, untuk lantainya lantai 3 dengan fasilitas TV, minibar dan AC. Untuk harga per unit kamarnya kita lihat di sini ada 220.000, tambahan extra bed 2. Untuk satu extra bednya 150.000, untuk 2 extra bed 300.000. Nah, ini untuk bill pengeluaran biayanya. Inilah teman-teman bentuk database sederhana yang saya lakukan pada Jempa Hotel di Lampinang. Sekali lagi untuk cara kerjanya, di sini ada tamu melakukan check-in. Pada
entitas check-in memiliki atribut ID booking. Seseorang melakukan booking, pemesanan. Kemudian kita mintakan data identitasnya, nomor identitas. Dan kita isikan data tanggal booking, tanggal konfirmasi, tanggal check-in, lama nginap. Kemudian kita isikan juga data-data dari tamu hotelnya. Di sini untuk entitasnya tamu hotel. Dan atributnya kita isikan juga ID bookingnya. Ya, ID booking ini berrelasikan dengan check-in. Kemudian ada atributnya, nomor identitas, tanggal booking, tanggal konfirmasi, tanggal check-in, dan lama nginap. Untuk tamu hotelnya, nama tamu, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, dan kota. Dan jangan lupa kita terakan juga untuk primary key-nya pada nomor identitas. Selanjutnya, tamu melakukan pemesanan memilih kamar. Pada atribut kamar ini ada ID tipe kamar, nomor kamar, dan fasilitas lantai dan lantainya juga. Setelah tamu memilih tipe kamar yang telah dipesan, telah masuk dalam database-nya. Kemudian kita tanyakan juga untuk extra bed-nya. Apakah ada penambahan kasur extra bed? Jika ada penambahan kasur extra bed, maka kita tambahkan kasur extra bed-nya berapa unit. Untuk entitasnya ada extra bed dan atributnya ada ID extra bed, unit keluar, nomor kamar, harga, dan stok sisa. Jadi untuk primary key-nya ada ID extra bed, unit keluar itu berapa jumlah extra bed yang keluar, dan nomor kamar masuk ke kamar berapa, dan harga per extra bednya itu berapa, dan sisa stok extra bednya tinggal berapa. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian kita isikan juga data checkoutnya, entitas checkoutnya dengan atribut ID checkout, tanggal checkout, jam checkout, lama nginap. Nah, setelah itu barulah kita keluarkan bill-nya untuk datanya. Nah, untuk data bill-nya ini udah contohnya. Nomor transaksi, tanggal transaksi, resepsionisnya siapa, nama tamunya, tanggal check-in, nomor kamar, tanggal check-out, harga kamar, tambahan extra bednya ada berapa, DP panjarnya berapa. Kemudian dia melakukan DP panjarnya itu melalui cash langsung atau enggak transfer banking. Kita juga terapkan di sini ada atribut bank, tinggal dipilih saja nanti banknya ada Bank Aceh, BSI, BCA. Kemudian untuk dendanya, denda ini apabila bukan check outnya itu di atas jam yang telah diterakan, di atas jam 12, maka akan dikenakan biaya tambahan atau bisa dikatakan denda. Kemudian dendanya ada 100, total dendanya 100 setelah dikalikan berapa hari dia melakukan. Dan denda ini berlaku juga apabila pada saat menginap ada barang-barang di dalam kamar itu yang rusak, hilang, ataupun sehingga harus diganti, maka masuk ke dalam atribut denda. Kemudian ada atribut total biaya untuk per malamnya berapa, misalnya per malamnya 220.000, untuk 2 malam maka 440.000 total biaya. Apabila kita memberikan diskon kepada tamu tersebut, kita buat rumusnya lagi. Kemudian di sini juga sisa payment, karena tadi total biayanya untuk 2 malam 420.000 dikurangi DP yang udah diberikan ataupun panjar yang diberikan 350.000, maka sisa payment yang harus dibayar adalah sebelum dikurangi dengan diskon. Apabila ada diberikan diskon, maka setelah dikurangi dari DP panjar yang diberikan, untuk sisa payment yang harus dibayarkan adalah Rp80.000. Maka total biaya dikurangi dengan panjar berkisar Rp90.000 untuk sisa paymentnya. Kemudian keterangannya sudah lunas dibayar atau belum lunas. Oke, inilah yang dapat saya paparkan untuk penugasan basis data. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.